Shalom. Selamat hari Minggu, ada sukacita di sore hari ini. Amin. Haleluya. Kalau ada sukacita, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita pemuda-pemudi lebih bersemangat lagi, lebih bersukacita. Bapak dan Ibu juga, ya, adik-adik semua bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya daripada itu, di sore hari inilah kita berkesempatan untuk memuji bersama di tempat ini. Namun sebelumnya, mari kita katakan, GKS Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Katakan, taklukkan semua musuh kita. Gimana? Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Siapa yang harus kita puji? Yesus. Haleluya. Luar biasa, berikan kemuliaan yang bagi Tuhan. Kita sangat ingat dan menerima berkat Dia lakukan. Mari kita berikan hati kita untuk menyembah-Dia. Biarlah engkau haus dan rindu akan Dia. Melalui setiap apa yang ingin kita katakan kepada Dia. Melalui setiap pujian yang akan kita naikkan. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Mu, ku sembah
Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari katakan dengan lembut, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan. Allahku ku rindu melayanimu. Amin Tuhan, terima kasih. Ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus.
Sehingga kami Tuhan boleh menerima kuasa yang luar biasa daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kalau siap untuk memujikan nama Tuhan, mari katakan ke kanan kirimu, Tuhan itu mulia. Berikan sekali lagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Kita ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala
Biarlah setiap kita boleh terhubung dengannya. Biarlah hati kita boleh melekat kepada firman-Nya. Mari kita tetap fokus di hadapan Tuhan. Kita percaya saat ini Tuhan ada bersama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi
lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita katakan dengan lembut sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami ada di tengah-tengah kebaktian ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan hidup kami tergantung kepada Engkau. Kami mengalami penataan Tuhan yang maksimal dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam pelayanan ini. Kami serahkan waktu yang ada dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat bekerja. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik. Kami perlu Tuhan penataan. Hidup kami ini perlu ditata. Pikiran kami perlu ditata. Sehingga kami mengalami terobosan demi terobosan dalam menghadapi setiap badai-badai kehidupan. Kami percaya Tuhan, Kau mengajari kami, Kau membuat kami boleh berkarya bagi Engkau. Kau yang menata kami, hidup kami untuk mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Lalu pembicara, pelayan Tuhan, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini kita
akan membahas sebuah tema yang berjudul maksimalkan mengalami penataan Yesus, mengalami penataannya. Saudara, kita ini selalu harus ditata supaya saudara bisa maksimal di dalam pelayanan, di dalam kehidupan untuk menjalankan tugas-tugas saudara di segala bidang kehidupan kita yang sekarang saudara geluti. Tetapi untuk maksud dan tujuan itu kita harus melalui apa? Harus disempurnakan hidup kita. Kita harus disempurnakan melalui proses penataan itu sendiri. Artinya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mungkin saat ini kita perlu firman Tuhan untuk menata hidup kita. Amin. Melalui proses demi proses, Allah menuntun kita. Firman Tuhan menuntun kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Roma 8 Roma pasal 8 ayat 29, 28 sampai dengan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Saya mengajak kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 29 dan 28. Roma 8 ayat 28 sampai 29. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan amin. Bapak saudara, saya ingin katakan bahwa setiap orang menginginkan kehidupan yang maksimal. Saudara, kita ini punya tujuan yang sama. Maksimal dalam pelayanan. Amin. Maksimal dalam keluarga. Maksimal dalam pekerjaan. Tetapi kita melupakan hal proses ini. Kita harus disempurnakan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak ditata, tidak mengalami prosesan penataan ini, kita bisa amburadul, tidak jelas, pelayanan tidak jelas, dalam kehidupan rumah tangga tidak jelas, dalam pekerjaan kita tidak jelas. Maka itu kita perlu ada proses penataan dari Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan ini, kita memerlukan yang namanya proses penataan secara maksimal. Amin. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mencapai potensi maksimal di dalam penataan ini? Itu kita harus melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata kita harus melalui penataan Allah. Kalau kita membacanya di dalam ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yes. Artinya sekecil apapun dalam kehidupan kita, kita bernapas pun karena seizin Tuhan. Saudara bisa datang kebaktian seizin Tuhan.
kita melihat begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin diberkati tetapi sulit untuk beribadah. Begitu banyak orang-orang yang sulit untuk beribadah karena mungkin dia mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, atau mungkin dia sibuk bekerja sehingga melupakan ibadah, mencari Tuhan. Dan bagaimana dengan mungkin suatu saat ini saudara bisa hidup sehat dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kita masih banyak yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan karena bernapas pun susah, karena sakit, atau karena hal-hal yang lain. Maka dikatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu pasif. Allah itu tidak pasif dalam kehidupan kita. Allah itu aktif dalam kehidupan kita. Setiap detail napas kita, detail hidup kita, itu semua dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, itu dalam rancangan Tuhan. Segalanya dalam rancangan Tuhan. Tidak ada kejadian yang luput dari kepedulian Tuhan. Mungkin saudara saat ini mengalami apa? Sukacita. Itu karena Tuhan peduli. Ada juga saudara-saudara kita mengalami duka cita karena Tuhan juga peduli dengan segala hidup kita. Di semua itu mengalami kendali Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mazmur 136 ayat 16 berkata, matamu melihat segala, selagi aku bakal anaknya, dan dalam kitabku semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya, sebelum saudara lahir di dunia ini, saudara sudah menjadi rencana Tuhan. Kita ini sudah menjadi rencana Tuhan. Maka Tuhan melihat, selagi aku bakal anak. Begitu jauhnya Tuhan melihat kita. Ini firman Tuhan mengatakan begitu. Dari bakal bayi, bakal anak, belum menjadi anak. Mungkin kita kemana-mana kita belum tahu dilahirkan di rahim siapa. Tapi Tuhan begitu peduli bagi saudara. Maka itu saya katakan Allah turut bekerja. Allah menata kita supaya kita mengalami maksimal di dalam hidup kita. Maka kita perlu yang namanya kesetiaan. Dalam pelayanan itu harus setia. Mengikut Tuhan Yesus harus setia. Jangan bolong-bolong lah beribadah. Itu yang penting untuk kita semua. Saudara, kita tidak melihat situasi. Kita tidak melihat situasi, kondisi, waktu kapan, dalam keadaan baik atau tidak baik. Tetapi kita harus mengalami ini di dalam keadaan apa? Walaupun kita mungkin saat ini ada sukacita, ada sedih, mungkin ada berkat, ada tantangan, ada kemenangan, ada kegagalan. Semua itu dipakai Allah untuk menata kita. Jangan mau kita di dalam ditata Tuhan hanya waktu sukacita. Waktu duka cita kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan membuat saya begini.
itulah kita, maka perlu ada penataan terus dalam hidup kita supaya kita maksimal mengenal Tuhan. Di dalam kesedihan, mungkin ditinggal pacar, ya kan, sedih. Itu yang perlu ditata, kita ditata Tuhan supaya saudara siap dalam segala situasi dan kondisi apapun yang saudara alami. Itu tujuan Tuhan untuk menata kita. Setelah saudara mengalami penataan Tuhan, saudara diberi kekuatan, maka tujuan ini, penataan ini adalah untuk apa? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Bukan untuk mendatangkan kebaikan. Kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dan percaya bahwa Bapak Saudara mengasihi Tuhan. Buktinya Bapak Saudara ikut beribadah. Artinya ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Yesus. Enggak usah bicara yang terlalu luas. Itu suatu tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara mungkin tidak datang ke sini. Itu tanda untuk kita. Tuhan tidak akan menghancurkan hidup kita. Tuhan mendatangkan kebaikan. Kebaikan Tuhan dikatakan kebaikan yang seperti apa yang kita terima. Kebaikan yang kekal. Bukan kebaikan yang sementara. Artinya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pandangan Allah sendiri, bukan dalam pandangan manusia. Kadang-kadang kita ini punya pandangan sendiri. Pandangan kita itu tidak sama dengan pandangan Tuhan. Walaupun kita di dalam masalah, itu kita mendapat ujian, mendapat tantangan, menghadapi masalah itu. Bukannya kita harus menyalahkan Tuhan, tetapi saudara diproses, diuji supaya saudara kuat menghadapinya. Setelah saudara mengalami ujian itu, saudara pasti akan mengalami ujian Tuhan. Pasti itu. Kalau saudara kuat menghadapinya, saudara akan mengalami ujian Tuhan. Bagaimana saudara kita bisa mengalami ujian Tuhan kalau kita tidak mau menerima tantangan ujian, tidak mau ditata hidup kita? Maka saya mengajak kita jangan takut untuk ditata oleh Tuhan. Kita jangan takut ditata. Kita harus mengalami penataan. Penataan itu adalah bukti kasih Allah untuk kita semua. Itu merupakan tanda dan bukti Tuhan mengasihi kita. Ini firman Tuhan katakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu sukacita, dukacita, kebaikan, semuanya adalah rancangan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, penataan Tuhan, kita harus pegang kunci ini. Kunci yang harus kita pegang adalah mengasihi Allah. Balik lagi ke tempat tadi, ada gambar kunci.
mengasihi menciptakan kepercayaan. Kalau kita mengasihi istri atau suami kita, tentu kita percaya sama dia. Kalau kita mengasihi orang yang kita cintai, bapak atau ibu kita, tentu kita percaya pada orang tua kita. Kalau kita mengasihi gereja, tentu kita percaya pada gembala dan gembala. Kalau kita mengasihi di mana tempat saudara bekerja, tentu saudara percaya kepada bos saudara. Saudara, maka kasih itu menciptakan kepercayaan sehingga ini adalah cara atau syarat untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kepercayaan membuat kita menerima kenyataan. Kalau kita percaya Yesus, kita harus terima dong apa yang Tuhan hari ini izinkan terjadi dalam hidup kita. Harus terima. Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, ya kita tidak bisa mengalami penataan. Bukan hanya yang baik-baik saja yang harus kita terima dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita itu dalam rancangan Tuhan bagi kita. Maka itu tampak kasih kita akan melawan proses. Apakah kita ingin melawan proses yang kita hadapi sekarang? Lari dari kenyataan, tidak mau menghadapi kenyataan, kita tidak akan bisa sukses dalam penataan ini. Tidak bisa berhasil, karena itu adalah proses yang harus kita hadapi. Saudara, memang sangat berat ya menghadapi permasalahan sangat berat. Dalam kehidupan ini tentu kita memiliki pengalaman masing-masing menghadapi masalah. Apa itu? Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, atau mencari pekerjaan. Itu masalah. Ditolak sana sini, melamar kerja. Tetapi kan kita tidak pernah menyerah. Bagi anak-anak kami yang masih sekolah, pendidikan, harus belajar giat. Ada ujian yang harus ditempuh sehingga ada proses untuk naik kelas, naik tingkat. Itu ada proses. Kalau tidak mau diproses, ya tidak bisa naik kelas. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak bisa naik jabatan. Ya, bagaimana siapa mau kasih jabatan yang strategis untuk mengendalikan misalnya suatu perusahaan, mengendalikan suatu proyek? Kalau kita tidak bisa dipercaya, ada proses tertentu yang harus kita hadapi, ada ujian-ujian tertentu yang harus kita hadapi. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga kita, ada proses yang harus kita hadapi, yang bermacam-macam. Tanggung jawab lebih besar. Persoalan kecil bisa menjadi besar kalau kita tidak mau diproses Tuhan, kalau kita melawan arus. Saudara, kalau kita berada di sungai yang arusnya deras, terus kita melawan, kita berenang, kita pasti akan hanyut. Tapi mari kita mengikuti arus proses Tuhan, tidak melawan Tuhan. Artinya ikut firman Tuhan. Kalau kita melawan firman Tuhan, ya kita akan hanyut dan jatuh ke dalam yang lebih kelam lagi, dosa-dosa yang mungkin
kita alami, dan kita akan terjerumus dalam kehidupan yang lebih dalam lagi, dosa-dosa yang lebih dalam lagi. Saya ingin katakan bahwa kita terpanggil oleh rencana Allah. Yang tadi, kita dipanggil oleh rencana Allah dengan rencana Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Penataan ini, hidup kita ini bukan kebetulan. Saudara, saya ingin katakan bahwa kita ini bukan kebetulan ada dilahirkan misalnya dari seorang ibu atau seorang ayah yang sekarang saudara punya. Tidak kebetulan. Saudara berada di tempat ini, beribadah di tempat ini bukan kebetulan. Hari ini saudara datang bukan karena kebetulan, tetapi karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada penataan Tuhan. Ada panggilan khusus yang untuk kita setiap orang. Kita tidak bisa samakan. Setiap kita punya talenta yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ada yang melayani pujian, ada yang melayani firman Tuhan. Yang macam-macam Tuhan pakai kita. Ada karunia kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara. Itu perlu karunia juga. Sebentar keluar. Artinya tidak bisa mendengarkan. Maka kita perlu penataan. Sehingga kita diarahkan pada panggilan kita. Saudara, panggilannya apa? Dalam pelayanan di gereja. Kalau saudara punya panggilan tertentu, ya saudara harus mengalami proses penataan ini. Kalau kita melihat dari Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, percayalah dengan iman bahwa kita ini adalah madainnya Tuhan. Amen. Kita ini buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang bukan ciptaan Tuhan angkat tangan. Ya ada kan? Ya kita ini sudah semua. Dibuat dengan apa? Dengan kasih Allah. Proses Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus. Bukan di luar. Di luar nikah. Bukan di luar, tapi di dalam Yesus. Sungguh bangga kita menjadi ciptaan Tuhan yang di dalam Yesus. Orang-orang yang luar biasa. Tuhan ini mengajar kita tentang apa? Tentang bagaimana dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita ditata untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau ada pekerjaan jahat itu bukan dari Allah, bukan dari Yesus. Maka semua manusia itu diciptakan untuk kebaikan, untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan untuk melawan Tuhan. Kalau sudah ada yang melawan Tuhan, bahaya. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan untuk kita dalam penataan ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa? Serupa dengan Kristus. Next. Serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan yang tertinggi penataan Allah. Seperti Kristus dalam karakter. Bukan kesempurnaan instan, tetapi proses. Ada transformasi dari kemuliaan ke kemuliaan. Mari kita lihat ayat 29. Sebab semua orang
yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diciptakan segambar semua. Ada proses yang panjang, ada transformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita lewati di dalam penataan ini. Tidak seperti memasak Indomie 5 menit siap. Tidak perlu diproses, saudara. Mengikut Tuhan itu ada proses. Kita tidak bisa langsung bisa menjadi PR singer, menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak begitu sepertinya gampang, tidak. Tapi ada proses Tuhan yang harus kita lewati. Kalau kita melihat, saudara, saya mencari beberapa firman Tuhan bahwa kalau saudara ingin mengalami penataan Allah, itu ada bentuk-bentuk yang harus kita lewati. Bentuk penataan seperti apa? Nanti saudara bisa mungkin mencatat, bisa ingat firman Tuhan ini, bagaimana penataan itu harus dibentuk. Pertama, melalui firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:16 sampai dengan 17. Yang kedua, melalui Roh Kudus, Yohanes 16:13. Yang ketiga, melalui persekutuan Ibrani 10 ayat 24-25. Melalui yang keempat, melalui percobaan, Yakobus 1 ayat 2-4. Ini adalah bentuk-bentuk penataan yang ada di dalam kitab. Diproses Tuhan, ditata, diproses hidup kita. Maka kita menjadi emas yang murni. Walaupun dibuang kemana-mana tetap emas. Tahan banting, tidak cengeng kita melayani Tuhan. Ya, kalau melayani Tuhan sedikit-sedikit tersinggung, ya bagaimana mau melayani Tuhan? Karena kita menghadapi banyak karakter orang. Kalau saya ingin katakan bahwa gereja adalah rumah sakit, di mana banyak orang datang membawa, mungkin ada virus, ada batuk, ada pilek, semua ada di dalam gereja. Jadi kalau mau mencari orang baik-baik bukan di gereja, Bapak Ibu Saudara. Di gereja adalah bengkel di mana kita memperbaiki orang-orang yang hidupnya mungkin tidak baik, untuk diubah menjadi baik seperti Kristus. Kita tidak mengubah orang menjadi jahat. Firman Tuhan mengubah kita, karakter kita, penataan ini ada proses untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Maka itu, saudara, mari kita merespon firman Tuhan ini. Saudara harus meresponnya dengan apa? Menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, kalau kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bergolak menurut Tuhan, tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya, tentu ada ganjalan dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa saudara diproses Tuhan untuk mengalami penataan hidup kita. Dan kita tidak mengeluh dan memberontak. Nah, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi dalam pelayanan, orang mengeluh dan memberontak. Tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan kita mengeluh dan memberontak. Tapi percaya bahwa Tuhan melalui penataan itu ada proses. Dan kita harus sabar menunggu hasil. Tidak instan. Kita ini disepuh menjadi emas yang murni, sehingga kita bisa
bisa melewati penataan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat, saudara, buah apa yang dapat saudara terima nantinya setelah saudara mengalami penataan. Kalau saudara sudah mengalami penataan demi penataan hidup kita, demi proses di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus, maka saudara, saya ingin katakan bahwa karakter yang dewasa bukan jadi seorang bayi yang hanya disuguhkan firman Tuhan dengan lembut, tetapi ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan dengan keras, saudara sudah dewasa, saudara bisa menerima. Yang kedua adalah saudara akan memiliki iman yang kuat, tidak pernah goyah walaupun diterpa angin badai, gelombang yang kuat, masalah. Saudara akan punya iman yang kuat kalau saudara sudah melewati penataan, proses penataan. Yang ketiga adalah hidup yang berdampak. Apa sih hidup yang berdampak? Hidup berdampak itu yang bisa menjadi contoh, menjadi role model orang melihat kita. Dulu kita mungkin hidupnya hancur-hancuran, tetapi setelah saudara mengalami penataan proses Tuhan, saudara berbalik 180 derajat, saudara menjadi penginjil, menjadi pelayan di gereja. Orang akan melihat, teman-teman melihat dulu seperti ini, tapi sekarang dipakai Tuhan akan menjadi contoh, menjadi role model bagi teman-teman kita. Inilah yang dikatakan kita harus ada dampaknya. Keempat adalah tentu menjadi kemuliaan bagi Allah. Hidup kita harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita yang terakhir adalah kunci dari hidup kita mendapat warisan kekal. Ini yang dikejar semua orang sebenarnya. Saudara, kita ini di dunia ini hanya sebentar. Setelah waktu Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan. Maka itu kita harus melewati penataan-penataan ini dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk berdoa. Firman Tuhan ini akan menata, akan memproses hidup kita, sehingga kita mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami percaya segala sesuatu di dalam hidup kami Engkau proses dengan penataanmu, dengan penataan ilahi di dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu bekerja mujizat terjadi, sehingga kami mengalami terobosan demi terobosan di dalam hidup kami. Dan kami tidak akan sama lagi, karena kami mengalami proses Tuhan, mengalami penataan dari Engkau Tuhan Yesus sendiri. Biarlah hidup kami Tuhan, Engkau jadikan alatku untuk melayani Engkau, menjadi saksi-Mu untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami berdampak bagi lingkungan kami, bagi gereja, bagi pelayanan kami, sehingga kami menjadi role model di dalam kehidupan setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap firman ini tercurah di dalam hati dan pikiran kami, dan bertumbuh, terus bertumbuh di dalam hidup kami. Dan kami percaya saat ini kasih Tuhan menyertai hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali Tuhan boleh menguatkan setiap kita.
pembentukan sistem karakter kita. Akal kita kepada Tuhan itu harus kita ubah. Sehingga setiap orang yang melihat kita pasti mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ya, puji Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang baik dan luar biasa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh memberikan yang terbaik dengan apa yang Kami punya, Tuhan. Kau lebih tahu Tuhan apa yang kami miliki, tetapi kami percaya Tuhan. Setiap kekurangan kami yang kami berikan Tuhan, untuk lebaran bagi kerajaan-Mu Tuhan di GKI Glory Tuhan. Pasti Tuhan, pasti diberkati Tuhan secara luar biasa Tuhan. Kau akan memberkati setiap kami yang bekerja Tuhan, yang berusaha. Semua akan Engkau berkati Tuhan. Engkau akan membukakan setiap pintu-pintu langit-Mu Tuhan Yesus, untuk Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas setiap persembahan yang boleh kami berikan. Setiap persembahan 1/10 Tuhan Yesus, biarlah benar-benar boleh dipakai Tuhan sebagaimana mestinya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan Tuhan setiap berkat kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur cita semua yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama mengatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita bagi berdiri, kita sama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan pujian yang indah bagi Tuhan dan kami beramai. Baik, mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu Tuhan, hanya sistem-Mu Tuhan, sistem penataan ilahi yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kami menang Tuhan, hari ini kami bahagia. Di tahun yang baru ini kami percaya Tuhan, ada mukjizat, ada terobosan, ada pemulihan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, titik letak sistem yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami, yaitu kami kenal dengan nama kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kami mau bawa firman-Mu kembali dalam kehidupan kami. Hari ini berkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami bawa firman-Mu dalam kehidupan kami. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
berserah, kita penuh Tuhan dan Tuhan kita. Amin, Tuhan Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah dan keperluan. Amin, Tuhan, Kau menyertai setiap langkah kami. Daerahku Haleluya, Tuhan Yesus. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak berlimpah. Haleluya, kita tepuk tangan dulu, Tuhan. YKSI, glory to glories. Di hatiku. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita akan berdiri dengan aku. Jangan lupa datang ibadah dulu pagi hari.